Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd, tulab wa talibat MQ kelas 7 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-18. Masih dalam lanjutan bab tiada suatu pun yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang dimuliakan dengan kerasulan. Jadi Rasul itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, murid dapat menyimpulkan dari hadis bahwa hidayah itu di tangan Allah Ta'ala semata. Ya, karena nanti lihat Rasul pun tidak bisa memberikannya. Nah, nanti ada dua pembahasan ya. Hidayah itu ada hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Lalu yang ketiga, murid dapat berdalil tentang batilnya peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, kita baca ada 3 dalil ya yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Yang pertama, wa fis sahihi an Anasin radhiyallahu anhu. Dan di dalam sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul bersabda, bahwa beliau mengatakan syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi ya, syujja. Lihat kalimat syujja artinya adalah luka di kepala dan wajah secara khusus. Jadi Masya Allah ya, wajahnya Nabi ya, kepalanya Nabi dilukai oleh musuhnya ya, di perang Uhud, ketika perang Uhud. Wa kusirat robaiyatuhu, bahkan sampai patah robaiyah. Robaiyah itu lihat artinya gigi taring, yang mana setiap orang memiliki 4 gigi taring ya, jadi beliau diserang ya ke area bagian kepala beliau, bagian wajah beliau, dan sampai patah gigi taring beliau. Masya Allah. Lalu setelah mendapatkan serangan itu pun, luka seperti itu, Nabi mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana akan beruntung satu kaum yang mereka itu tega melukai nabinya. Lihat bagaimana mereka akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan dengan berbuat jelek terhadap nabinya ya. Jadi Nabi ya istilahnya apa, mengatakan ini, bagaimana ini akan beruntung kok ada kaum yang tega melukai nabinya, kan begitu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi ya, yaitu Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 128, fanazalat laisa laka minal amri syai'un, kurung buka kurung tutup di sini. Tidaklah ya kamu memiliki hak sedikit pun dalam urusan itu, yaitu dalam urusan memberikan hidayah dan memberikan kebahagiaan atau kecelakaan nanti di akhirat. Artinya di sini isyarat bahwa Nabi tidak bisa menentukan orang itu masuk surga atau neraka. Ya. Baik, kita lihat ya langsung di penjelasannya. Yang pertama, Rasul adalah salah satu hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat di sini, Rasul adalah satu hamba dari hamba Allah. Allah muliakan beliau dengan kerasulan dan menerima wahyunya serta menyampaikan kepada manusia. Hal itu merupakan kedudukan yang sangat agung. Meskipun demikian, beliau tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya sedikit pun dari diri beliau. Nih, tolong kasih garis bawah. Jadi di hadis yang pertama ini kan kita lihat Rasul melindungi dirinya pun tidak bisa. Ya, ini berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya berjalan kepada beliau apa yang berjalan bagi manusia. Ya, beliau bisa sakit, beliau butuh makan dan sebagainya. Ini menunjukkan Rasul itu adalah hamba. Paham? Jadi Rasul tidak boleh disembah, ya, tidak boleh dimintai doa, tidak boleh dimintai perlindungan dan sebagainya. Apalagi sekarang Rasul sudah meninggal. Semuanya adalah milik Allah Ta'ala ya. Nah, maka salahlah orang yang berdoa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka ketika ya ini kita lihat ketika Rasul diserang pun kan Rasul sakit ya. Coba kalau Rasul itu ya tahu hal yang gaib, musuhnya mau mukul ke arah kanan, mungkin beliau ke arah kiri dulu ya. Atau kalau beliau lebih ya seperti zaman sekarang yang mungkin orang-orang tertipu ya,
Rasul kayak punya tenaga dalam. Wah, Rasul perang nggak perlu pakai senjata ya kan, mau nyerang langsung di apa itu, kayak orang tenaga dalam ditunjuk-tunjuk aja orangnya pergi itu, kayak di film-film itu. Ya tapi ini ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terluka sampai patah gigi taring beliau. Ini kan menunjukkan luka yang parah di arah wajah lagi ya. Nah jadi Rasul adalah hamba biasa. Nah, dari sini kan berarti terbantahkan kalau ada orang yang mengklaim ya seperti ada orang bisa terbang, orang bisa apa sakti mandraguna, otot kawat balung besi ya, kena kebal dan sebagainya. Yang mengklaim itu orang Islam kayak gitu ya, maksudnya katanya wali Allah kayak gitu, karomahnya kayak gitu. Ndak, ini Rasul tuh orang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia, tetapi ketika perang Rasul kena luka, paham ya? Ini hadisnya sahih ini ya. Nah ini petunjuk kepada kita ya, karena memang sekarang banyak orang yang menawarkan kesyirikan tapi dibumbui alias dibungkus dengan perkara-perkara yang menipu, seolah-olah itu dari Islam, tapi ternyata Islam jauh darinya. Orang di pedang kebal, ini kan tidak masuk akal. Sahabat aja di pedang meninggal kok, ya. Dan tidak ada sahabat yang latihan ilmu kebal itu nggak ada. Rasul pun nih loh, tidak latihan ilmu kebal. Rasul dipukul patah giginya beliau, masya Allah. Paham ya? Ini menunjukkan Rasul adalah hamba dari hamba Allah Ta'ala. Ya kemudian ya hadits ini juga lihat ya, poin langsung yang kedua menunjukkan ujian yang menimpa Rasul. Lihat, Rasul adalah manusia biasa. Menimpa pada beliau apa yang menimpa manusia pada umumnya. Ya, beliau sakit, kena musibah, luka dan selainnya. Sebagaimana yang menimpa beliau pada perang Uhud ini, beberapa musibah dan ujian dari musuhnya. Beliau mendapatkan luka, 2 luka di tubuhnya, yaitu luka di kepala dan patah gigi taringnya, masya Allah. Maka pun beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajjun nabiyahum, bagaimana akan beruntung satu kaum yang melukai nabinya, bagaimana akan masuk surga gitu gampangnya satu kaum yang melukai nabinya ya. Lihat kenapa kok kemudian mengatakan ini beliau, lihat penjelasan di sini. Beliau menganggap tidak mungkin mereka akan mendapatkan keberuntungan dan bahagiaan karena perbuatan jelek yang telah mereka lakukan pada nabinya. Bahkan beliau mendoakan kejelekan pada 3 orang kafir ya, nanti ada di bawah, karena mereka bertiga merupakan orang yang paling kelas permusuhannya terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun menegur beliau dengan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada hak sedikit pun untuk campur tangan dalam urusan mereka masuk surga atau neraka ini. Ya, artinya tidak ada kewajiban bagimu ya Rasul kecuali mendakwai dan menjihati mereka. Rasul adalah makhluk yang paling mulia dan pemimpin para rasul. Dan ayat di atas telah menjelaskan kedudukan beliau, bahwa sungguhnya beliau adalah hamba dan utusan Allah, tidak bisa melindungi diri dari bahaya yang menimpanya. Beliau tidak pula berkuasa atas perkara sedikit pun. Maka kita tidak boleh berlebihan terhadap beliau dan mengangkat kedudukan beliau di atas kedudukan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Ini kasih garis bawah nih, kita tidak boleh berlebihan terhadap beliau ya, sehingga mengangkat kedudukan beliau di atas apa yang telah Allah tetapkan, sehingga beliau dijadikan sesembahan selain Allah. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau larangan tersebut berkenaan dengan Rasul, maka untuk selain Rasul tentu lebih tidak boleh. Jadi para wali, para orang-orang yang dikatakan soleh mungkinnya itu derajatnya semuanya kan tentunya di bawah Rasul. Kalau Rasul aja tidak boleh untuk kita berbuat berlebihan pada beliau, maka yang lain tentu tidak boleh lagi. Nah, siapakah 3 orang yang ya didoakan jelek untuk Rasul itu? Ya nanti akan ada di 2 hadits berikutnya. Ini kita baca dulu. Wa fihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dalam Sahih Bukhari pula ya dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raka'atil akhirati minal fajri, ketika mengimami sholat fajar ya, ketika setelah perang Uhud itu ya, beliau berdoa setelah ruku. Ya ini artinya apa? Nah, pas iktidal itu ya. Kalau gampangnya bahasa kita kunut ya, ketika subuh setelah perang Uhud itu. Nah, beliau berdoa kurang bukan nih.
beliau mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Beliau berdoa, ya Allah, laknatlah fulan 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 setelah beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jadi doa kunut itu. Rabbana walakal hamdu fa anzalallahu ta'ala. Ya, setelah beliau mengatakan Rabbana walakal hamdu, beliau mengatakan, ya Allah, laknatlah fulan laknat fulan laknat fulan. Maka Allah menegur beliau dengan menurunkan ayat dalam surat Ali Imran 128 ini. Laisa laka minal amri syai'un. Ini tulisannya salah ya, mina. Yang benar ya, min terus alnya begini dipisah. Ya. Tolong dibenarkan ya. Minal amri. Baik, kemudian siapa 3 orang yang dilaknat ini? Lihat. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham. Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Nah, ini yang benar nih, minal amri syai'un tulisannya di sini. Yang dimaksud oleh Rasul dari 3 orang yang beliau laknat di doa kunut subuhnya tadi itu adalah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan juga Al Harith bin Hisham. Ya, maka turunlah ayat Al-Imran 128 ini, engkau tidaklah memiliki perkara atasnya sedikit pun wahai Muhammad. Engkau tidak berhak menentukan mereka itu masuk surga atau neraka wahai Muhammad. Jadi teguran oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat apa maknanya. Lihat langsung di hadis yang ketiga. Pelajaran ini bisa diambil dari hadis ini bahwa Rasul adalah manusia biasa. Beliau tidak mengetahui perkara gaib. Sungguh Allah telah memberi hidayah kepada 3 orang yang didoakan jelek itu, didoakan jelek oleh Rasul itu, dan mereka pun menjadi Muslim yang baik. Ya, lihat ini 3 orang ini. Jadi Rasul kan dilukai di perang Uhud. Ya, dan Rasul kenapa mendoakan 3 orang ini secara khusus? Ya, dalam syarah kitab Tauhid ya, pernah saya baca bahwa Safwan bin Umayyah ini adalah saat itu ya beliau belum masuk Islam dan beliau tokoh dari kalangan orang kayanya orang Quraisy. Beliau ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Ya, kalau bahasa gampangnya donatur perang Uhudnya. Nah, dari kalangan kaum musyrikin saat itu. Jadi yang biayai perang Safwan bin Umayyah ini. Suhail bin Amr ini orang sebelum beliau masuk Islam dijuluki sebagai Khotibul Quraisy. Ya, beliaulah yang saat itu membakar semangat orang-orang musyrikin untuk memperangi Rasul di perang Uhud. Nah, jadi ini provokator ibaratnya. Nah, lalu ya Al Harith bin Hisham ini adalah eksekutornya yang melukai Rasul tadi sampai giginya Rasul patah tadi. Maka ya namanya Rasul manusia biasa tadi ya, dari sisi ya berjalan kepada beliau apa yang berjalan bagi seluruh manusia. Maka Rasul pun secara manusiawi sesungguhnya ya berdoa ibarat kata melaknat 3 faktor utama perang Uhud ini. 1 donaturnya, 2 yang ngomporin ya karena adalah ahli ceramahnya, yang ketiga eksekutor yang melukai beliau. Nah, ternyata ya, Allah tegur, tidak boleh berdoa seperti itu wahai Muhammad. Kamu itu tugasnya hanya menyampaikan, bukanlah menghukumi mereka masuk surga atau neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, 3 orang ini ternyata setelahnya singkat ceritanya masuk Islam, masya Allah, dan baik Islamnya. Ya, dan baik bahkan Suhail bin Amr setelah masuk Islam beliau mengikuti peperangan kaum muslimin, semuanya beliau ikuti. Nah, masya Allah, ya paham ya. Nah, jadi di sini ya secara garis besar ya kita tahu bahwa Rasul itu tugasnya adalah memberi hidayatul irsyad, menjelaskan kepada manusia ini yang benar ini yang salah. Adapun ya hidayah itu taufik, orang itu mau mengamalkannya, mau menerima dengan hatinya sehingga mengamalkannya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang namanya hidayatul irsyad, ini tugasnya Rasul. Ada yang namanya hidayatul taufik, ini adalah penciptaan hidayah dalam hati, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Dipahami ya? Baik, maka Rasul pun ditegur tidak boleh menentukan orang masuk neraka atau surga tanpa adanya wahyu dari Allah Ta'ala. Paham ya? Dan ini kan Rasul mengatakan tanpa wahyu saat ini loh ya. Maksudnya bukan kemudian maksudnya bukan tanpa wahyu itu artinya Rasul ini dari sisi kemanusiaannya mengatakan demikian. Tapi setelahnya wahyu turun untuk membenarkan
Rasul. Dan itulah ya, semua yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan adalah wahyu Allah Ta'ala. Taib, ini pelajaran pertama, bahwa Rasul tidak mengetahui perkara gaib ya, karena ternyata setelahnya mereka bertiga itu masuk Islam. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa petik, tidak berputus asa dari hidayah Allah untuk orang kafir meskipun mereka terus berada dalam kekafiran dan kesesatan, sebab hati manusia berada di tangan Allah ya. Nah, jadi Rasul kan terus berdakwah, akhirnya 3 orang itu masuk Islam. Yang ketiga, menetapkan adanya musibah bagi para nabi agar mendapatkan pahala yang besar, dan supaya umat mengetahui apa yang menimpa pada para nabi sehingga bisa meneladaninya ya. Ini kasih garis bawah nih. Nah, kita kan tahu dari sini kan nggak boleh belajar ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu gaib dan sebagainya. Rasul aja ya kena dilukai ketika perang sampai sakit, mana kebalnya? Kan nggak ada. Paham ya? Baik ya. Yang terakhir, berhias dengan sifat sabar dan kuat menanggung gangguan dalam menjalankan dakwah mengajak pada Allah Ta'ala. Ini ya, Rasul sampai luka tapi beliau tidak putus asa untuk terus berdakwah. Ya, ini dulu dikerjakan ya evaluasinya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga dalilnya ini dihafalnya ya, 3 ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.